adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Rabu 16 November 2022. Marilah kita berdoa karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menciptakan segala sesuatu demi kebahagiaan manusia dan demi kemuliaan nama-Mu. Bimbinglah kami untuk memelihara dan mengembangkan segala sesuatu yang Kau percayakan kepada kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hei hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak pernah kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai ia akan diberi. Tetapi siapa saja yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka itu kemari dan bunuhlah mereka di hadapan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, Injil berbicara tentang uang. Tetapi sebetulnya konteksnya bukan uang. Konteksnya adalah
bagaimana kita harus berusaha sekeras mungkin memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan, untuk juga diri kita mempunyai martabat, dan kehadiran kita juga bisa memberi kepada orang-orang lain. Hari ini masih ada di Bali KTT G20 yang 23 tahun yang lalu didirikan di Jerman. Ada 3 hal yang dibicarakan, ya, hal-hal yang strategis. Itu apa? Dalam G20 di sana mempunyai tujuan strategis untuk membahas isu-isu global, yaitu kesehatan global. Kenapa? Baru-baru ini COVID melanda dunia. Banyak orang meninggal. Bahkan saat ini di Indonesia juga masih ada sekitar 3.000 orang yang kena COVID, di Bali 130-an. Yang kedua adalah stabilitas keuangan. Nah, banyak saat ini negara-negara yang drop, tidak bisa bayar bunga dan hutangnya. Yang ketiga adalah perubahan cuaca, di mana banyak rob, ya, banjir di mana-mana, air laut naik. Kenapa? Di kutub itu bongkahan es mulai cair. Bahkan di beberapa tahun yang lalu, bongkahan es itu sekitar sepulau Sumatera itu meleleh. Maka itu dibahas dalam G20 di Bali Nusa Dua. Nah, sekarang kita kembali kepada Injil, ya. Bagaimana seseorang bisa membuat hidup ini menjadi aman, damai, dan sejahtera. Karena itu Yesus memberikan contoh orang-orang yang diberikan 10 mina tadi. Ada yang mengembangkannya menjadi 10 mina berikutnya. Ada yang mengembangkan 5 mina selanjutnya. Tapi ada satu yang menyimpannya dalam sapu tangan. Artinya bahwa orang yang bersangkutan ini tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, alias malas. Maka kita pun juga kalau kita malas, kita akan ditegur. Kenapa? Tidak menghasilkan, tetapi menjadi bantal setan dan merugikan orang-orang sekitarnya. Tuhan yang memberi, Raja yang memberi uang kepada yang bisa menumbuh kembangkan pekerjaannya dengan sungguh baik, diberinya kembali uang mina yang diberikan tadi kepada orang yang malas. Walaupun memang ada sekelompok orang yang protes mengatakan, "Woi, dia sudah punya banyak, kok masih diberi?" Tapi kata Yesus berkata apa? Kepada orang yang diberi dan mengusahakan dengan baik, dia akan mendapatkannya. Maka marilah saudaraku terkasih, kita mengasah otak kita, membuka hati kita untuk usaha kita, agar usaha kita dalam kehidupan ini bukan hanya untuk mengumpulkan uang, tetapi juga memberikan kehidupan rohani yang tumbuh dan berkembang sehingga terjadi keseimbangan. Apalah artinya kalau kita hanya mempunyai semua yang berbau materi, tetapi hidup rohani kita acak-acakan. Karena itu marilah saudaraku terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga kita diberkati Tuhan. Selamat pagi.